Selamat siang Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya, Rangga. Saya Rizky yang akan membantu kalian semua selama acara ini berlangsung dengan membahas seputar fakta, tips, dan hal lainnya di dunia kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Rizky Indonesia. Apa ya kira-kira? Enaknya di saat seperti ini kita membahas penyakit yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Sepertinya tidak asing lagi penyakitnya. Emang penyakit apa sih yang mempengaruhi pola hidup kita? Kalian pernah mendengar penyakit diabetes gak? Pasti pernah dong ya. Untuk memperjelas tentang penyakit diabetes, yuk simak video berikut ini. Wah, penyakitnya cukup kompleks juga ya dok. Terang, makanya hari ini kita akan mengupas tuntas tentang penyakit diabetes dengan dibantu oleh bintang tamu yang pastinya sangat antusias banget dengan jenis penyakit ini. Sepertinya penonton di rumah sudah tidak sabar lagi kan? Ya udah, kita sambut aja Langga Rizky. Sudah lama kita tidak bertemu, gimana kabarnya? Halo Karangga, Alhamdulillah baik. Sudah lama juga ya semenjak saya diundang ke acara ini, jadi tidak sabar untuk membicarakan penyakit ini. Oke deh, langsung ke topik utama aja kalau gitu. Nah, kalau enggak, tadi kan di awal kita sudah sempat menyinggung tentang penyakit diabetes. Menurut Kalangga sendiri, penyakit diabetes itu penyakit apa sih, Kak? Itu loh, gara-gara kebanyakan makan gula kan? Setahu saya itu doang sih. Tapi saya pernah 2 kali ngejenguk orang yang sakit diabetes. Dua-duanya punya gejala, punya kondisi yang beda banget. Kenapa tuh? Bagus banget nih observasinya Kalangga. Oke, jadi semuanya diabetes itu memiliki dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 ini kerusakan pankreasnya terjadi sejak dia kecil. Biasanya diderita oleh anak-anak muda. Jadi sejak awal dia tidak akan bisa memproduksi insulin sehingga seumur hidupnya dia akan sangat bergantung pada insulin. Loh, kalau gitu gimana cara biar dapat insulinnya dong? Pernah dengar suntik insulin? Nah, metode ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang tidak bisa memproduksi insulin agar bisa tetap menjaga stabilitas insulin dalam tubuhnya. Waduh, sulit ya ternyata. Iya bener banget kak. Jadi terus nih dok, kalau tipe yang 2 gimana? Kalau diabetes tipe 2 sangat erat kaitannya dengan gaya hidup. Kalau gaya hidup kita kurang baik, seperti memakan makanan yang berkadar gula tinggi, maka insulinnya tidak akan mencukupi lagi, tidak akan memadai lagi, sehingga tidak bisa mengatur kadar gula yang masuk ke dalam peredaran darah kita. Saya juga pernah dengar dok kalau faktor usia juga mempengaruhi ya dok. Betul tuh. Jadi umur juga bisa memacu terjadinya diabetes tipe 2. Kalau umurnya semakin tua, maka secara otomatis dia sudah generatif sel. Jadi pankreasnya akan secara otomatis menurunkan fungsinya. Oh gitu. Saya baru tahu diabetes ada 2 tipe. Tapi bener gak sih diabetes gak bisa disembuhin dok? Istilahnya, penyakit diabetes itu adalah penyakit kronis. Jadi sangat sulit untuk disembuhkan. Misalkan kita pernah mendengar seseorang yang meninggal karena penyakit diabetes mellitus. Nah, itu pasti sudah banyak komplikasinya yang terjadi dan itu sangat-sangat berbahaya. Emang apa sih yang bikin diabetes muncul? Karena diabetes tipe 2 adalah penyakit yang disebabkan dengan gaya hidup yang kurang baik, maka faktor terbesar yaitu adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Berarti ada faktor lain dong dok. Ini sudah pasti.
Ketika kita memakan makanan yang fast food seperti itu akan menimbulkan komplikasi utama diabetes, yaitu penyakit kardiovaskuler. Misalkan gula sangat mudah menempel pada pembuluh darah, ditambah lagi dengan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, itu akan membuat penumpukan plak pada pembuluh darah. Nah, contoh dari penyakit kardiovaskuler ini, yang pertama itu jantung koroner, yang kedua stroke. Nah, penyakit ini itu dapat menimbulkan kematian. Nah, oleh sebab itu, kita harus bisa mengimbanginya dengan cara olahraga yang baik dan secara teratur. Penyakit ini terus gimana agar penyakit ini tidak semakin parah, Dok? Untuk pencegahan, biasanya orang-orang yang terkena diabetes disarankan untuk diet rendah kalori dan juga olahraga secara teratur untuk membakar kalori di dalam tubuh. Dan mengkonsumsi buah-buahan seperti ceri dan stroberi yang memiliki vitamin B untuk menjaga sensitivitas insulin di dalam tubuh, serta mengkonsumsi anggur yang mengandung asam folat dan antioksidan. Kalau pantangannya ada jenis buah apa aja, Dok? Alpukat karena mengandung lemak, gula, kalori yang tinggi sehingga tidak dianjurkan untuk penderita diabetes. Berarti cara pencegahan diabetes itu makan makanan sehat sama rajin olahraga ya? Bener banget, istirahat yang cukup agar pankreasnya tidak bekerja secara berlebihan. Nah, sampai sini penonton ada yang ingin ditanyakan tidak? Dok, saya Hana. Saya mau nanya nih, bener gak sih kalau nasi itu bahaya buat dikonsumsi sama penderita diabetes? Jadi begini Hana, sebenarnya bukan masalah makanan yang kita makan, tetapi takarannya. Kita harus bisa mengimbangkan antara kalori dan gula yang masuk ke dalam tubuh. Kalau masih dalam batasan normal, itu tidak apa-apa kita mengonsumsi nasi putih lagi. Oh iya, kalau untuk penderita diabetes harus rajin kontrol ke dokter dan meminum obat-obatan yang bisa menjaga stabilitas tubuh. Wah, lengkap kali jawaban Dr. Rizky. Di sini ada yang ingin bertanya lagi supaya lebih jelas? Kenalkan, nama saya Mawar. Benar gak sih dok kalau keturunan itu faktor yang berperan penting buat penyakit ini? Pertanyaan yang sangat bagus Kak Mawar. Jadi menurut beberapa penelitian, ketika seorang ibu menderita diabetes, kemungkinan besar anaknya juga akan terkena diabetes. Kalau Kak Mawar punya kembaran yang menderita diabetes, maka kemungkinan 75% Kak Mawar akan menderita diabetes. Nah, kalau Kak Mawar terkena diabetes dan punya keturunan, maka keturunan itu akan menderita diabetes saat umurnya sama dengan Kak Mawar saat terdiagnosis diabetes. Terima kasih para tamu dan para penonton yang sudah hadir pada episode kali ini. Dengan ini saya dan Dr. Rizky izin undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.